penelitian tentang pencegahan narkoba itu sudah cukup banyak. Khusus untuk PKLH, Pak Aswar ini adalah orang pertama. Saya sangat tertarik dengan konsep yang ditawarkan. Pertanyaan saya, di mana peran dinas kesehatan misalnya? Kesempatan berikut adalah penguji internal. Beliau adalah guru besar pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, juga ketua program studi S2 dan S3 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, program Pascasarjana UNN, tempat di mana saat ini Saudara Muhammad Aswar berjuang untuk meraih gelar doktor. Jadi hati-hati dengan penanya berikut, karena dua misi yang diemban sebagai penguji dan sebagai ketua program studi. Kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurlita Pertiwi, Magister Teknik, disilahkan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sulaiman Samad, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertanyaannya tidak banyak, tapi pertama-tama saya ingin mengapresiasi bahwa penelitian tentang pencegahan narkoba itu sudah cukup banyak. Tetapi untuk khusus untuk PKLH, Pak Aswar ini adalah orang pertama yang meneliti tentang pencegahan pengendalian narkotika dan obat terlarang, ya. Saya sangat tertarik dengan konsep yang ditawarkan dari strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba, ya, di sekolah, di mana saya lihat ada multiple reciprocal communication. Ada bagan yang disajikan di halaman 40, di mana ada beberapa stakeholder yang terlibat, ya, Pak Aswar. Ya, kelihatannya ini temuan dari Pak Aswar. Ini novelty-nya, ya. Nah, jadi kita harapkan novelty ini nanti akan digaungkan terus, akan dikembangkan terus dalam penelitian Pak Aswar selanjutnya, ya, multiple reciprocal communication. Pertanyaan saya adalah, kelihatannya dari bagan yang dijelaskan itu kelihatannya adalah sebagian besar adalah elemen-elemen dari sekolah, baik orang tua, guru, kepala sekolah, bahkan kantin sekolah. Pertanyaan saya, di mana peran dinas kesehatan misalnya, atau dinas pendidikan, ataukah peran misalnya tokoh agama dan sebagainya? Di sini belum kelihatan. Kira-kira Pak Aswar bisa mengelaborasi lebih luas? Silahkan. Terima kasih Prof atas pertanyaannya. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurlita Pertiwi. Dari bagan yang ada ini Prof, saya masukkan stakeholder. Jadi stakeholder itu sudah masuk dinas pendidikan. Tadi saya sampaikan bahwa dinas pendidikan itu harus membuat sebuah aturan, mewajibkan semua sekolah mulai dari SD, TK sampai dengan perguruan tinggi, dinas pendidikan dan tentang kurikulum narkoba. Jadi semua mata pelajaran itu seharusnya dimasukkan pesan-pesan tentang narkotika, dasar-dasar narkotika. Selanjutnya dari fungsi daripada stakeholder lainnya, bahwa di mana dinas kesehatan misalnya, dinas kesehatan harus bekerja sama dengan sekolah, bahwa selain dampak yang ditimbulkan oleh narkoba dari aspek gangguan mental, ternyata ada gangguan kesehatan
yang berkaitan juga dengan misalnya penyakit seperti yang dikatakan Prof. Arsunan, triple burden disease. Dia pengguna narkoba, dia HIV, dia TB. Seperti itu. Terkait dengan stakeholder lainnya seperti misalnya kepolisian, kepolisian, BNN ini harus memang selalu bersinergi. Makanya saya katakan resiprokal, harus ada timbal balik antara sekolah, stakeholder dengan sekolah. Seperti itu. Demikian, Prof. Ya, itu yang kita harapkan muncul dalam gambar Pak Aswar. Bahkan ketika Pak Aswar mampu mengelaborasi hal tadi, itu bisa satu disertasi lagi sebenarnya. Tetapi kita harapkan Pak Aswar membuat ini dalam satu konsep yang lebih complicated ya. Nah, dengan demikian saya sudah menemukan bahwa kemampuan Pak Aswar melakukan sintesa dari hasil penelitian, mengembangkan itu sebagai suatu model strategi itu menggambarkan bahwa Pak Aswar sudah melahirkan suatu disertasi yang memenuhi syarat untuk menjadi dokter. Selamat untuk Pak Aswar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurlita Pertiwi MT telah memanfaatkan waktu dengan baik.